Oke, hai guys, selamat datang kembali di channel BM Movie. Dan di video kali ini, Papan akan kembali menceritakan alur cerita film yang sangat menguras nutrisi si Johnny guys. Film ini berjudul Stepmom Desire 2020. Wah, film yang masih cukup hangat nih untuk dibahas. Oke lah, tanpa banyak cincang, kita langsung saja ke alur ceritanya guys. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah rumah di malam hari di wilayah Korea Selatan, di mana di rumah tersebut terdapat sepasang suami istri yang sedang bercocok tanam guys. Sepasang suami istri tersebut bernama Jingo dan Airi. Diceritakan bahwa mereka berdua itu baru saja menikah guys. Sementara untuk pria ini yang berada di depan pintu sedang mengintip mereka bercocok tanam di ranjang, ini adalah anaknya si Jingo. Ia bernama Lee. Keesokan paginya, mereka bertiga pun terlihat sedang makan bersama. Dan di sini si Jingo sedang menceramai anaknya itu agar dia tidak malas-malasan dan lebih bersemangat lagi untuk belajar di rumah. Setelah selesai makan, Jingo lalu berpamitan kepada mereka untuk segera berangkat ke kantor. Di siang harinya terlihat Airi yang sedang beres-beres membersihkan rumahnya. Namun tiba-tiba saja, karena mungkin saja ia sedang merasa pengen bercocok tanam dan belum puas akan cocok tanam tadi malam dengan suami barunya itu. Di sini ia kemudian langsung menggel-gel dan memainkan gunung Himalaya miliknya. Waduh. Beberapa saat kemudian terlihat ada seorang perempuan datang dan mengetuk pintu rumahnya si Airi. Perempuan tersebut bernama Hun Ye, yang juga ia merupakan temannya si Airi. Sementara itu, kemudian Airi menyudahi gel-gelnya tadi dan menemui temannya itu. Setelah itu, mereka lalu berbincang-bincang bersama di halaman rumah. Akan tetapi, akhir dari obrolan ini ternyata Hun Yi ini niatnya ingin minjem duit guys. Sebab dia sedang tidak ada uang dan juga tidak punya pekerjaan. Namun sayangnya di sini Airi lalu mengatakan bahwa saat itu dirinya tidak sedang memegang uang. Di malam harinya, saat Jingo sudah pulang ke rumah, Airi kemudian mencoba untuk memberitahu suaminya bahwa tadi siang Hun Yi datang untuk meminjam sejumlah uang. Akan tetapi Jingo tidak ingin memberikan uang pinjaman, dikarenakan keuangan mereka juga saat itu sedang sulit-sulitnya guys. Setelah itu, Airi kemudian menengok ke kamarnya Silly, dan ternyata Silly ini terlihat sedang bermain dengan si Johnny sambil nonton film mantap. Aduhai, waduh. Melihat hal itu, Airi lalu malah pengen dan ingin bercocok tanam dengan anak tirinya itu. Namun dikarenakan Silly itu merupakan anak dari suami barunya itu, pada akhirnya ia memilih untuk menahannya dan tidak ingin mengganggu Silly. Setelah itu, Airi kemudian masuk ke dalam kamarnya, dan di sini Jingo lalu meminta jatah kepada istrinya itu. Namun si Airi ini terlihat tidak bersemangat dan menolaknya. Diketahui dia sedang tidak pengen untuk bercocok tanam dengan si Jingo, dikarenakan bercocok tanamnya hanya beberapa menit saja guys. Keesokan harinya terlihat Lee yang sedang duduk di halaman rumah, dan di sini ia sambil membayangkan adegan bercocok tanam antara ayah dan ibu tirinya di awal film tadi. Sampai-sampai saat sedang belajar ia terlihat sangat gagal fokus. Scene lalu berpindah memperlihatkan si Jingo yang sedang berada di kantor. Dan tak lama kemudian dia didatangi oleh si Hun Yi. Di sini Hun Yi datang untuk berniat meminjam uang kepada si Jingo. Pada akhirnya Jingo memberikan sejumlah uang kepada si Hun Yi. Namun kampretnya obrolan mereka ini pun terus berlanjut, sampai-sampai mereka berdua ini pun bercocok tanam di sebuah kamar guys. Di malam harinya saat Jingo sudah pulang ke rumahnya, terlihat si Jingo ini sedang senyum-senyum sendiri sambil membayangkan cocok tanamnya dengan si Hun Yin tadi siang. Namun lagi asik-asiknya membayangkan, tiba-tiba saja istrinya yang baru saja selesai mandi menghampirinya dan mengajaknya untuk bercocok tanam. Akan tetapi di sini terlihat si Jingo ini tidak fokus ke si Airi dan malah mengabaikannya. Mungkin dia balas dendam kali guys, karena kemarin ditolak bercocok tanamnya. Sementara itu, Airi yang udah kepengen banget, ia lalu mendatangi Lee di kamarnya.
Yang ternyata Silly ini terlihat sedang senam jari lagi guys. Airi lalu mendekatinya dan tak lama kemudian pada akhirnya Airi mengajak Lee untuk bercocok tanam. Keesokan paginya seperti biasanya mereka bertiga sedang makan bersama. Setelah selesai makan, Jinggo pun berpamitan untuk berangkat ke kantor dan meninggalkan mereka berdua di rumah. Setelah Jinggo pergi, mereka kemudian berbincang-bincang sambil duduk santuy. Tak lama setelah itu, mereka pun bercocok tanam kembali guys. Di sisi lain, ternyata si Jinggo ini juga tidak berangkat ke kantor. Ia malah belok ke rumahnya si Hyunyi dan melakukan bercocok tanam juga guys. Di malam harinya, terlihat si Jinggo yang baru saja pulang ke rumah. Setelah itu, ia lalu berbincang-bincang dengan si Airi dan juga si Lee, di mana dia mengatakan kepada mereka bahwa si Hyunyi akan menjadi guru pribadinya si Lee. Sementara itu Lee yang mendengar hal itu dia sangat senang sekali. Malamnya saat Lee akan tidur, dia terlebih dahulu membayangkan goyangan ibu tirinya itu yang body ala gitar-gitar Spanyol guys. Keesokan harinya Jinggo menyuruh anaknya itu untuk mulai belajar dengan si Hyunyi. Namun bukannya belajar tentang fisika ataupun sejarah, si Hyunyi ini malah mengajari si Lee cara bercocok tanam atau langsung mengajarkannya praktek biologi guys. Dan pada akhirnya mereka pun bercocok tanam. Singkat cerita, lalu Airi mengajak si Hyunyi untuk bertemu di halaman rumah. Di sini lalu Airi mengatakan bahwa dia sudah tahu semua yang dia perbuat dengan suami Airi dan juga dengan anak tirinya. Karena memang sudah ketahuan juga dan sudah tidak bisa disembunyikan lagi. Pada akhirnya si Hyunyi pun mengakui semuanya kepada si Airi. Setelah itu Airi lalu menemui suaminya di sebuah restoran lokal. Di sini Airi lalu mengatakan bahwa dia sudah tahu apa yang sudah dilakukan si Jinggo di belakangnya. Ia juga secara belak-belakan mengatakan tentang semuanya yang telah terjadi. Airi juga meminta kepada si Jinggo agar dia juga bisa bercocok tanam dengan si Lee, yaitu anak tirinya, dan membiarkan semua itu terjadi dalam satu rumah. Sementara itu Jinggo pun kaget mendengar hal tersebut. Namun pada akhirnya karena dia juga sudah ketahuan, akhirnya ia menyetujui hal tersebut. Di akhir film memperlihatkan Lee dan Sairi yang sedang bercocok tanam dan disaksikan oleh si Jinggo dan si Hyunyi. Setelah itu mereka juga melakukan cocok tanam. Dan kemudian film pun selesai. Oke guys, itu dia untuk alur cerita dari film kali ini. Nggak usah baper dan nggak usah dipikirin tentang cerita film ini yang sangat menguras nutrisi si Johnny. Enjoy aja lah, dan jika kalian senang dengan film yang hanya mengandalkan bercocok tanam saja, ya silahkan ditonton guys. Tapi kalau nggak suka ya nggak usah ditonton lah guys. Sesimpel itu kurang lebihnya. Oke lah, Popon rasa cukup. Dan jika kalian ingin memberikan saran tentang film apa selanjutnya atau sekedar request film, silahkan tuliskan saja di kolom komen guys. See you next video, bye bye.